Maksud dari kehidupan kita adalah untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan khawatir jika kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan yang didoakan oleh Nabi Nuh alaihissalam akan datang dalam kehidupan kita. Apa itu doa Nabi Nuh alaihissalam? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keberkahan doa dari Nabi Nuh alaihissalam. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan hujan yang deras tapi berkah, harta, benda, kemakmuran, anak-anak laki-laki, dan pertanian-pertanian yang subur. Hujan Allah Subhanahu wa taala kasih yang deras tapi berkah. Nah, tidak seperti misalnya hujan sehingga terjadi banjir. Harta benda akan Allah Subhanahu wa taala datangkan, diberikan anak laki-laki yang bisa meneruskan keluarga, dan pertanian atau perdagangan kita dimakmurkan. Ini maksud hidup kita untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka justru dunia ini akan mengikuti kita. Subhanallah, datang keberkahan dari langit dan bumi. Nabi Nuh alaihissalam usaha agama 950 tahun, siang dan malam. Tetapi yang beriman hanya sedikit sekali. Ada yang mengatakan pengikut Nabi Nuh ini cuma 60 sampai 80 orang saja. Dari hasil kerja susah payah siang dan malam. Korban harta, korban perasaan. Ini apa sebabnya? Padahal Nabi Nuh alaihissalam telah berkorban begitu banyak dalam masa yang sangat lama, tetapi hasilnya sangat sedikit. Di antara sebabnya adalah dikarenakan istri Nabi Nuh alaihissalam tidak mendukung dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Istri Nabi Nuh alaihissalam telah berkhianat. Apa pengkhianatannya? Ingkar dan kufur terhadap dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karena itulah kita harus memikirkan bagaimana istri kita ini bisa bersama-sama memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita hidupkan amal-amal agama di rumah kita dengan cara menghidupkan taklim di rumah kita, hidupkan suasana sunnah di rumah kita. Kita bacakan kepada istri dan anak kita ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti di rumah kita istri ikut terlibat memikirkan agama. Bapak? Baik, ikut terlibat dalam memikirkan agama, mendirikan sholat, menghidupkan taklim, membaca Al-Quran, dan mendidik anak menjadi pejuang-pejuang agama. Inilah diantara sebab yang memikirkan agama sedikit sekali. Karena hanya laki-laki saja yang bergerak, sedangkan wanita tidak membuat amalan apa-apa. Wanita kalau tidak diajak membuat amalan yang hak, maka dapat dipastikan mereka akan membuat amalan yang batil. Apa itu amalan yang batil? Berkelakuan seperti orang-orang jahil, berpenampilan seperti wanita-wanita kafir. Asbab tidak ada pembicaraan keimanan di rumah kita, akhirnya para wanita yang dibicarakan hanya dunia saja, ataupun bergibah satu dengan lainnya. Maka kita jadikan rumah kita seperti rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mempunyai dua istri, yaitu Sarah rahmatullah alaiha dan Hajar rahmatullah alaiha. Kedua-duanya sama-sama ikut berjuang bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberkati rumah Ibrahim alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala muliakan rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa keberkahan dan kemuliaan dari rumah Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala datangkan seluruh nabi alaihissalam dan rasul semua dari anak keturunan Ibrahim alaihissalam. Maka bagaimana kita pikirkan istri-istri kita menghidupkan amal-amal di rumah. Jangan kita biarkan istri kita berkhianat sebagaimana hianatnya istri Nabi Nuh alaihissalam, yaitu menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam, menolak agama. Kita pikirkan bagaimana kita buat usaha memperbaiki
istri kita, dan membersihkan hati-hati kita dari kebatilan. Nabi Nuh alaihissalam membuat dakwah selama 950 tahun, siang dan malam. Sampai pada satu titik di mana telah nampak bahwa kaumnya sudah tidak mau ikut ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Maka beliau waktu itu berdoa. Ketika itu Nabi Nuh alaihissalam berdoa, Robbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan satu orang kafir pun di muka bumi ini. Habiskan ya Allah semuanya. Ini dipanjatkan setelah dakwah 950 tahun. Nah, di sini menunjukkan ada satu pelajaran kepada kita bahwa kekuatan ijabah doa ini akan terjadi setelah ada dakwah. Berapa lama dakwah? 950 tahun. Sekarang coba kita balik tertibnya. Tidak mau dakwah, hanya mau doa saja. Hari ini orang berdoa hidayah, doa kehancuran atas kekufuran di muka bumi. Tetapi tidak mau berdakwah keluar di jalan Allah. Pulang langsung tidur. Kira-kira bagaimana? Apakah doa kita akan didengar? Maka tertib yang benar untuk ijabahnya doa ini adalah dakwah dan doa. Dakwah terus yang benar, baru nanti akan datang kekuatan dalam doanya. Sebagaimana doa Nabi Nuh alaihissalam langsung disambut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Nuh, kamu tidak usah bicarakan mengenai orang-orang zolim itu. Semuanya akan aku tenggelamkan. Ini jawaban dari doa Nabi Nuh, jawaban Allah subhanahu wa ta'ala atas doa Nabi Nuh. Maka datanglah banjir yang sangat besar. Lalu Nabi Nuh alaihissalam bersama pengikutnya menaiki kapal atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya, yang anaknya itu ikut ibunya dalam cara berpikirnya, ingkar kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya untuk segera naik ke kapal agar selamat dari musibah. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang dai. Jika dia melihat temannya atau anggota keluarganya dalam kemaksiatan, maka diajak, bukan dijelek-jelekan. Ajakan apa? Ajakan untuk kembali kepada agama dan meninggalkan kemungkaran. Agama ini adalah ajakan untuk keselamatan. Inilah yang harus kita lakukan setiap melihat kemungkaran. Kita ajak mereka, kita rayu mereka, jangan kita jelek-jelekan mereka. Maka Nabi Nuh waktu itu menyatakan, wahai anakku, naiklah kamu ke kapal bersama aku dan orang-orang yang beriman di kapal ini. Namun anaknya ini pemikirannya sangat bergantung pada logika dan akalnya, yang sangat mengandalkan kebendaan. Anaknya berkata, tidak ayahku, aku tidak akan ikut engkau. Aku akan pergi ke puncak gunung Himalaya yang tinggi, sehingga tidak mungkin terkena banjir. Nah, begitulah cara berpikir anaknya. Dia berpikir jika azab berupa musibah datang, maka benda-benda inilah yang dapat menyelamatkannya. Dia berpikir gunung dapat menyelamatkannya dari musibah banjir. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, wahai anakku, pada hari ini tidak akan ada satupun yang selamat daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Namun anaknya tetap nekat berangkat ke gunung untuk mencari keselamatan. Nah, disinilah akal melawan keimanan terjadi. Asbab anaknya Nabi Nuh alaihissalam tidak mempunyai iman dan hanya mengandalkan akal, maka dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, setinggi-tingginya gunung, Allah subhanahu wa ta'ala akan tenggelamkan. Ini karena keyakinan anak Nabi Nuh alaihissalam hanya kepada benda-benda dan bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga tadzkirah kita di pagi ini memberikan manfaat bagi kita untuk menguatkan iman kita, insya Allah.